wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asyari, NIM 18030608. Saya Muhammad Khairi, NIM 18030608, kelas peternakan B. Kami akan mempresentasikan konsep integrasi. Konsep integrasi sapi sawit merupakan upaya yang sangat menguntungkan, di mana tanaman dapat memberikan sumber makanan bagi ternak, dan begitupun sebaliknya ternak dapat menghasilkan pupuk bagi sawit melalui kotoran ternak. Konsep integrasi peternakan dan perkebunan yang kami gambarkan adalah integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit serta pemanfaatan limbah PKS berupa solid. Dalam area perkebunan kelapa sawit tersebut juga sudah beroperasi PKS yang berjarak tidak jauh dari lokasi peternakan tersebut, yaitu sekitar 3 km. PKS tersebut sudah menghasilkan berbagai jenis hasil samping, diantaranya solid sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan tambahan ternak. Umur tanaman kelapa sawit sekitar 2 tahun dan di bawah tegakan pohon sudah tumbuh lebat. Cover crop, Calopogonium, dan hijauan alam lain yang dapat dijadikan sebagai sumber pakan ternak. Keunggulan inovasi, kegiatan ini dilakukan secara integrasi dengan perkebunan kelapa sawit dengan aplikasi zero cost atau minimalis biaya dan zero waste atau tidak ada limbah yang tidak termanfaatkan, sehingga dengan demikian pendekatannya adalah low external input sustainable agriculture atau LEISA, yaitu penggunaan input produksi yang rendah dan ramah lingkungan untuk menuju efisiensi dan keberlanjutan atau pendapatan dan produksi usaha tani, membantu mengatasi permasalahan lingkungan akibat pembuangan hasil samping PKS dengan memanfaatkannya sebagai pakan atau bahan pakan ternak, memenuhi sebagian kebutuhan daging sapi. Model budidaya integrasi sapi sawit dilakukan secara in situ dengan siklus biologis yang tidak terputus, di mana hasil samping dari perkebunan yaitu pelepah kelapa sawit dan hasil samping PKS yang berupa solid sawit digunakan untuk pakan tambahan ternak. Demikian juga hasil samping dari perkebunan yang berupa rumput alam dan cover crop, sedangkan limbah kotoran ternak dimanfaatkan untuk pupuk organik. Cara penggunaan atau aplikasi inovasi. Rumput BD dan BH dikembangkan untuk grazing, sedangkan rumput gajah, raja, Meksiko, dan setaria untuk cut and carry. Solid sawit diberikan dalam bentuk segar yang dicampur dengan mineral sebanyak 0,5% sampai 1% dari bobot badan berdasarkan bahan kering dalam 2 kali pemberian, pagi dan sore hari. Pemanfaatan limbah kelapa sawit sebagai pelepah dapat digunakan sebagai pakan pengganti hijauan sebanyak 30% dari kebutuhan hijauan harian. Sementara kotoran sapi dapat digunakan sebagai pupuk kelapa sawit. Hijauan makanan ternak atau HMT yang diberikan campuran rumput unggul dan cover crop atau Calopogonium sebanyak 10% dari bobot badan. Untuk meningkatkan kualitas pakan asal pelepah sawit dapat kita lakukan dengan fermentasi yang akan menjadi stok pakan ternak kita. Pelepah sawit fermentasi dapat disimpan dalam waktu yang lama, bahkan bertahun-tahun tanpa mengalami penurunan nutrisi jika kita simpan dengan baik. Cara pengolahan pelepah dan daun kelapa sawit menjadi pakan ternak melalui fermentasi yaitu: 1. Siapkan alat dan bahan, yang mana alatnya berupa chopper, baskom, skop, terpal, dan plastik karung. Bahan yang digunakan berupa pelepas sawit sebanyak 200 kg, urea 1 kg, 1 kg, starbio 1 kg, dan air sebanyak 8 liter. Langkah pembuatan. Yang
Pertama, pelepah dan daun kelapa sawit dicincang menggunakan chopper hingga halus. Kedua, proses pelarutan fermentor starbio di mana dengan cara dicampur dengan urea dan ditambah dengan air. Ketiga, pencampuran larutan starbio pada pelepah sawit yang telah dicacah dengan halus. Yang keempat, pelepah sawit dimasukkan ke dalam plastik karung. Yang kelima, lakukan fermentasi di mana pelepah sawit dimasukkan ke dalam plastik karung kemudian disimpan di tempat teduh. Kandungan gizi pelepah sawit setelah fermentasi dapat kita lihat di tabel bawah. Kadar protein 5,29%, protein kasar 10,72%, lemak 2,84%, energi 4.288 kcal, serat kasar 33,37%, abu 8,88%, kalsium (Ca) 0,27%, fosfor (P) 0,17%. Berikut ini kandungan gizi limbah kelapa sawit. Dengan menerapkan prinsip integrasi ternak dan perkebunan kelapa sawit, di mana prinsipnya itu dilakukan dengan sinergi di mana masing-masing usaha yang diintegrasikan satu sama lain saling mendukung, saling memperkuat dan saling berketergantungan, sehingga tercipta kawasan agribisnis peternakan yang berwawasan lingkungan. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.